Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Masakan Army. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, saya akan membuat bolu kukus pelangi versi 2 kali kukus yang enak, cantik, lembut, simple, dan membuatnya juga gampang. Bisa juga dijadikan kue ulang tahun, menu berbuka puasa, ataupun menu lebaran nanti. Makasih ya Chef Edi Siswanto resepnya, hasilnya cantik luar biasa. Sampai sayang banget rasanya, kuenya akan dipotong. Bagi teman-teman yang mau tahu caranya atau teman-teman yang penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Sebelumnya, jangan lupa teman-teman tolong support channel ini ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Terima kasih. Sekarang kita persiapkan bahan-bahannya. Yang pertama bahan kering, tepung terigu 260 gram, tepung maizena 40 gram, baking powder 2 gram, dan garam 2 gram. Campurkan semua bahan kering, lalu siapkan wadah yang lebih besar, ayak semuanya, aduk sampai tercampur rata. Ini sudah selesai, sekarang kita sisihkan dulu ya teman-teman. Yang kedua, bahan cair, minyak sayur 240 ml, margarin 60 ml. Ini saya campur ya, 30 ml margarin Blue Band dan 30 ml margarin putih. Santan 130 ml atau 2 bungkus santan instan kemasan 65 ml, susu kental manis 100 ml, dan vanili cair 10 ml. Campurkan semua bahan cair, aduk sampai tercampur rata, lalu sisihkan. Yang ketiga, bahan telur. Telur 8 butir, gula pasir 300 gram, dan SP 16 gram. Yang keempat, pasta dan pewarna makanan. Untuk topping, saya gunakan keju, buah ceri, dan buttercream. Ini buttercreamnya terdiri dari 4 bagian sama rata, dan 3 bagiannya akan saya beri pewarna makanan merah, kuning, dan hijau. Lalu kemas dalam plastik segitiga seperti ini, kemudian potong masing-masing ujung plastiknya dan masukkan atau satukan dalam plastik segitiga yang sudah dipasang alat penghias kue seperti ini dan sisihkan. Lanjut ke cara membuatnya. Yang pertama, kita persiapkan loyang. Ini saya pakai 2 macam. Loyang ini berukuran 21 x 24 x 2,5 cm. Olesi tipis-tipis dengan margarin dan alasi dengan kertas roti. Olesi kembali dengan margarin tipis-tipis di atasnya ya teman-teman. Dan loyang yang ini loyang setengah lingkaran, ukuran 24 x 10 x 7. Olesi juga dengan margarin tipis-tipis. Ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Lanjut, kita kocok telur. Siapkan wadah yang lebih besar, masukkan telur, gula, dan SP. Kocok dimulai dari kecepatan terendah, perlahan naikkan ke kecepatan paling tinggi. Kocok lebih kurang selama 8 menit atau sampai mengembang, kental, putih, dan berjejak.
Ini sudah 8 menit dikocok, sudah mengembang, kental, putih dan berjejak. Matikan mixer sebentar. Masukkan bahan kering secara bertahap. Kocok dengan kecepatan terendah sebentar saja. Jangan lama-lama mengocoknya ya teman-teman. Yang penting sampai tercampur rata saja sudah cukup. Lakukan sampai bahan keringnya habis ya teman-teman. Kemudian masukkan bahan cair secara bertahap. Kocok dengan kecepatan terendah saja. Lakukan sampai bahan cairnya habis. Ini sudah cukup. Sekarang matikan mixer. Lalu lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur rata. Ini sudah cukup, sudah tercampur rata. Sekarang kita bagi adonan menjadi 7 bagian sama rata seperti ini. Lanjut, beri pewarna makanan. Untuk adonan pertama, kita beri pasta red velvet dan pewarna makanan warna merah sebanyak 6 tetes. Aduk sampai tercampur rata. Adonan kedua, kita beri pasta makanan mango dan pewarna makanan orange. Aduk sampai tercampur rata. Adonan ketiga, kita beri pasta makanan rasa mango dan pewarna makanan warna kuning. Aduk sampai tercampur rata. Adonan keempat, kita beri pasta pandan dan pewarna makanan hijau pandan. Aduk sampai tercampur rata. Adonan selanjutnya, kita beri pasta blue velvet. Aduk sampai tercampur rata. Adonan yang terakhir, kita beri pasta rasa taro dan pewarna makanan warna ungu. Aduk sampai tercampur rata. Sekarang, masukkan adonan ke dalam loyang. Aduk dulu ya teman-teman sebelum dimasukkan ke dalam loyang. Lalu ratakan. Kemudian kita kukus. Ini kukusan sudah dipanaskan terlebih dulu ya teman-teman. Seperti biasa, tutup kukusan dialasi dengan serbet atau kain bersih agar uap yang ada di tutup kukusan tidak menetes ke dalam adonan. Kukus selama 10 menit. Ini sudah 10 menit dikukus, sudah matang. Kalau teman-teman ragu, lakukan tes tusuk, gunakan tusuk gigi atau tusuk sate. Jika tidak ada lagi yang menempel, berarti sudah matang. Angkat, lalu keluarkan dari loyang, sisir pinggir-pinggirnya untuk memudahkan mengeluarkannya, dan dinginkan. Jangan lupa kertasnya dilepaskan ya teman-teman. Ini saat melepaskan kertasnya tidak terekam kamera. Lanjut, kukus adonan selanjutnya. Caranya sama dengan adonan yang pertama. Lakukan sampai adonannya habis ya teman-teman.
Setelah 5 adonan selesai kita kukus, siapkan alas dan kertas roti atau baking paper. Letakkan lapisan yang berwarna merah di atasnya. Lalu olesi dengan adonan yang berwarna putih sampai rata. Kemudian timpa dengan adonan yang berwarna jingga. Lalu masukkan ke dalam loyang setengah lingkaran. Dan olesi kembali dengan adonan yang berwarna putih. Lalu masukkan lapisan yang berwarna kuning. Kalau ada lebih seperti ini, dipotong aja ya teman-teman. Ini tangan sudah dicuci bersih ya teman-teman. Kemudian ditekan-tekan kuenya ya teman-teman, agar lebih padat dan lebih lengket. Lanjut olesi kembali dengan adonan yang berwarna putih secara merata. Lalu timpa kembali dengan adonan yang berwarna hijau. Dengan cara yang sama, tekan-tekan kuenya, kemudian olesi kembali dengan adonan yang berwarna putih sampai rata. Untuk lapisan berwarna biru, kita potong dulu ya teman-teman, baru kita masukkan ke dalam loyang. Masukkan ke dalam loyang sambil ditekan-tekan seperti ini ya teman-teman. Yang terakhir, kita masukkan adonan yang berwarna ungu. Aduk dulu ya teman-teman sebelum dimasukkan ke dalam loyang. Kemudian hentakan beberapa kali agar kuenya lebih padat dan mengurangi gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan yang berwarna ungu. Lalu kukus kembali selama 25 menit atau sampai matang. Ini sudah 25 menit dikukus, sudah matang. Jika teman-teman ragu, lakukan tes tusuk, gunakan tusuk gigi atau tusuk sate. Jika tidak ada yang menempel, berarti sudah matang. Matikan kompor, angkat, dan keluarkan dari loyang. Lalu dinginkan. Setelah dingin, baru kita hias. Ini bolu pelanginya sudah dingin. Kita potong pinggirnya biar lebih rapi. Lapisannya cantik banget ya teman-teman. Sekarang kita hiasi kuenya. Olesi dengan butter yang berwarna putih secara merata. Kemudian kita hiasi dengan keju parut seperti ini. Ratakan semuanya. Lanjut kita hiasi pinggir-pinggirnya dengan menggunakan butter 3 warna yang sudah kita satukan. Beri hiasan di atasnya. Dan percantik dengan buah ceri seperti ini. Tadeng, ini dia hasilnya. Bolu kukus pelangi versi 2 kali kukus. Enak, cantik, menarik, dan simple. Recommended banget buat dicobain ya teman-teman. Sekarang kita potong, kita lihat isinya. Lapisannya cantik. Rasanya sayang banget ya teman-teman, mau memotongnya. Ini motong kue aja ya teman-teman, gak bisa nyobain karena sedang berpuasa. Dan ini
adalah adonan yang lebih yang sudah saya kukus kembali. Lumayan buat tambahan menu buka puasa. Yeay! Teman-teman, dicobain ya resepnya. Semoga apapun yang kita masak disukai oleh anggota keluarga kita dan menjadi gizi bagi tubuh yang menyantapnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah support channel ini. Bagi yang belum, silakan teman-teman tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Semoga Allah akan membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan dan limpahan rezeki. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.